semua, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Balik yang saya hormati, dari ID, PDGI dan Adinkes yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas apa yang telah disampaikan sehubungan dengan RUU tentang kesehatan ini. Yang menarik buat saya yang pertama, apa yang disampaikan di awal ya oleh ID, juga termasuk PGI dan Adinkes, tentang masih kurangnya tenaga medis di Indonesia, apalagi menjelang Indonesia Emas di tahun 2045, pemenuhan itu masih belum tercapai. Menurut saya harus ada dalam RUU nanti, ya RUU kesehatan ini maksud saya, ada satu keputusan yang memang mewajibkan pemerintah untuk dapat merealisasikan tenaga medis sesuai dengan target dan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh Indonesia menjelang tahun 2045, yaitu tahun emas Indonesia merdeka. Bagaimana caranya? Menurut saya di pasal nanti mesti ada ketentuan yang kalau saat ini 5% mungkin mesti dinaikkan supaya ini bisa tercapai. Karena biar bagaimana, apapun yang aturan regulasi ini dibuat, tapi jika tidak ditunjang dengan dana ya fiskal secara politik pemerintah ini memenuhi, saya yakin tidak akan bisa tercapai. Misalnya bahwa kesehatan ini sangat penting, tapi ternyata banyak juga diabaikan oleh pemerintah, baik dalam sisi anggaran maupun dukungan-dukungan yang lain. Contoh misalnya Bapak Ibu yang saya hormati, banyak anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap pendidikan-pendidikan yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kemajuan, perkembangan teknologi di Indonesia, termasuk juga profesi-profesi selain kesehatan ya. Misalnya soal pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah, misalnya pendidikan penerbangan, pendidikan kelautan dan lain-lain, alokasinya cukup besar, tapi ternyata tidak juga menjadikan Indonesia ini bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Itu yang dapat anggaran setiap tahunnya. Ya, akademi-akademi di luar kesehatan yang mendapatkan alokasi yang begitu besar. Menurut saya harus ada langkah-langkah keberanian dari kita untuk merubah ini. Kenapa? Karena memang dimulai dari kesehatan itulah maka sebuah bangsa itu bisa maju. Tapi kalau kesehatannya tidak didahulukan, ya jangan berharap bonus demografi di tahun 2045 akan kita capai, di mana ada dua pilihan memang. Kalau bonus demografi itu kita lakukan secara on the track, maka diperkirakan kita akan menjadi negara maju. Tapi kalau tidak on the track, maka kita akan menjadi negara gagal. Nah, salah satu penentu menurut saya adalah tentang kesehatan masyarakat Indonesia. Kalau dia berkualitas, maka dengan sendirinya akan linear juga dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat menuju kemajuan. Karena dia memiliki kualitas kesehatan yang memadai. Nah, berikutnya usulan saya memang belum dibahas tadi dari ketiga organisasi itu, tentang bukan hanya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia medisnya, tapi di dalam undang-undang ini juga harus dimasukkan tentang alat-alat kesehatan yang diharuskan pengembangannya ada di Indonesia. Karena saat ini alat-alat kesehatan rata-rata kita beli di negara Eropa, kalau tidak salah Eropa Timur itu.
Biasanya dinas-dinas kesehatan di pemerintah daerah tuh paling hafal tuh negara-negara mana yang bisa dibeli gitu. Karena kebetulan saya pernah DPRD waktu itu. Jadi kalau kita tidak merumuskan tentang prioritas alat-alat kesehatan itu harus diproduksi di Indonesia, jangan harap juga kesehatan di Indonesia ini bisa maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tidak usah dengan Eropa mungkin. Ya, antara ASEAN saja, Singapura, kemudian Malaysia, kenapa banyak rakyat Indonesia yang punya duit, bahkan yang pas-pasan mau capek-capek berobat di Malaysia, di Singapura. Itu kan tandanya bahwa harus kita akui tenaga kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh negara kita masih kurang memadai. Untuk itulah harus ada penekanan di dalam undang-undang kesehatan ini tentang produksi alat kesehatan yang menjadi prioritas yang harus dilakukan di Indonesia. Jadi adanya undang-undang yang komprehensif di dalam kesehatan ini bukan hanya tentang bagaimana meningkatkan kualitas tenaga-tenaga kesehatan, tapi juga kita meningkatkan alat-alat kesehatan yang memang dibutuhkan dalam rangka menunjang kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat penting. Kemudian yang berikut, saya sependapat dengan Adinkes ya. Apa yang disampaikan itu harus kita perjuangkan, pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pelaksanaan ya, implementasi kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu umumnya dilakukan di daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Itu tidak bisa kita hilangkan peran-peran itu. Adapun di masyarakat perkotaan itu kan bagi masyarakat yang memang memiliki keuangan yang cukup, sehingga dia tidak memerlukan lagi peran pemerintah daerah. Tapi persentasenya sangat kecil di Indonesia ini. Mungkin hanya 10-15% kemandirian itu bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sisanya adalah itu dilakukan oleh pemerintah daerah, itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Untuk itulah peran-peran mereka di dalam undang-undang ini memang harus jelas, siapa berbuat apa, kemudian anggarannya juga harus menjadi kepastian. Kalau tadi disampaikan 5% itu di tingkat nasional, kemudian 10% menjadi kewajiban daerah, tapi daerah juga ternyata ngambil juga dari 5% yang dialokasikan melalui DAA maupun DAU dari pemerintah pusat. Nah ini juga mekanisme seperti ini juga harus ada ketegasan di dalam undang-undang. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita hanya bicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, termasuk pengaturan organisasinya, tapi tidak didukung oleh finance yang cukup, tidak didukung oleh alat-alat kesehatan yang memadai, yang merupakan produk bangsa sendiri, saya yakin harapan kita untuk menyehatkan bangsa Indonesia di tahun 2045 nanti tidak akan terwujud. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.